Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohim Jannah dengan NIM 1905101154, berasal dari kelas 6D Hukum Asuransi. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Hukum Asuransi. Jelaskan perbedaan pengaturan asuransi di dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, beserta contohnya. Dalam KUHD ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku 1 bab 9 pasal 246 dan pasal 286 yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur maupun yang diatur di luar KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai pasal 308 KUHD dan buku 2 bab 9 dan bab 10 pasal 592 sampai pasal 695 KUHD. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi terbagi dua, yaitu asuransi umum dan asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga. Adanya UU ini juga didasarkan oleh semakin bervariasinya layanan jasa perasuransian sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan. Jenis asuransi yang dijelaskan dalam UU ini adalah asuransi umum dan asuransi syariah, tertuang dalam 18 bab dan 92 pasal. Contohnya, pelaksanaan bentuk penyusunan PT Jasara Harja pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terhadap jaminan sosial korban kecelakaan lalu lintas, khususnya pasal 39 ayat 1, yaitu penyesuaian tata kelola kelembagaan. Akan tetapi dalam faktanya, penyelenggaraan dana penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan sementara ini masih berjalan sebagaimana mestinya, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, karena belum adanya kepastian hukum terhadap kedudukan dana pertanggung wajib. Kemudian, penyesuaian bentuk badan hukum dan penyesuaian perihal perizinan dan pengawasan. PT Jasara Harja dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terhadap jaminan sosial korban kecelakaan lalu lintas dalam segi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, terjadi suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas. Kedua dana pertanggungan wajib diselenggarakan oleh perusahaan negara atau BUMN. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dalam pembayaran sumbangan wajib, sedangkan Undang-Undang Perasuransian Pasal 28 Undang-Undang Perasuransian menyebutkan bahwa premi dan kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta. Jelaskan kedudukan para pihak di dalam asuransi. Kedudukan para pihak pemegang polis pada perusahaan asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian diatur pada pasal 52, yakni sebagai berikut. Dalam hal perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, hak pemegang polis tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
Kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis. Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah, dana tabarru dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan dari pemegang polis adalah sebagai kreditur preferen, yakni memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lain. Tetapi, menurut ketentuan pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan lebih tinggi daripada kreditur yang diistimewakan. Ini berarti bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis atau yang memiliki hak menikmati adalah sebagai kreditur nomor 2, walaupun namanya tetap sebagai kreditur yang diistimewakan, tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian telah memberikan kedudukan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi, yakni sebagai kreditur preferen. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko dan bagaimana perubahan risiko itu menjadi evenement di dalam sistem asuransi. Risiko merupakan ketidaktentuan yang mungkin melahirkan kerugian. Risiko juga didefinisikan dengan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpanan yang lebih buruk dari yang diharapkan. Evenement adalah peristiwa yang tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi. Saat terjadi itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak dapat diharapkan akan terjadi. Apabila jika terjadi akan mengakibatkan kerugian. Sebelum terjadinya peristiwa penyebab timbulnya kerugian, bahwa selama itu bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Apabila sungguh-sungguh terjadi, maka berubah menjadi evenement. Dalam hal ini, risiko yang menjadi beban bagi penanggung berubah menjadi kerugian yang wajib diganti oleh penanggung. Nomor 4. Sejarah perkembangan hukum asuransi di dunia. Pada tahun 1750 sebelum Masehi, ditemukan hukum kode Hammurabi yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Salah satu aturannya yang diatur dalam kode Hammurabi adalah kewajiban bagi para pedagang yang membeli barang dengan pinjaman dan mengangkutnya dengan kapal perlu membayar sejumlah ekstra dana sebagai garansi bahwa pinjamannya akan batal jika kapal dicuri. Ini diyakini menjadi cikal bakal asuransi. Pada tahun 600 sebelum Masehi, orang Yunani dan Romawi membuat asuransi jiwa dan kesehatan pertama. Produk ini memberikan perawatan bagi keluarga yang ditinggalkan jika pencari nafkah meninggal. Tahun 1200 pada abad ke-12 di Anatolia, sejenis asuransi negara diperkenalkan. Dengan adanya asuransi ini, jika pedagang dirampok di daerah tersebut, maka kas negara akan mengganti kerugian pedagang. Pada tahun 1347, polis asuransi mandiri yang tidak terikat kontrak atau pinjaman muncul di Genoa. Pada abad ke-14, polis asuransi untuk pertama kalinya ditemukan di tahun 1347. Pada abad berikutnya, asuransi maritim mandiri dibentuk. Pemisah asuransi dari kontrak dan pinjaman merupakan suatu perubahan besar yang mempengaruhi asuransi di tahun-tahun berikutnya. Pada abad ke-17, kebakaran adalah ancaman konstan di Inggris. Pada tahun ini terjadi kebakaran hebat di London yang menghancurkan lebih dari 13.000 rumah dan puluhan gereja selama 5 hari. Dari peristiwa tersebut, seorang dokter, ekonom sekaligus kontraktor, Nicholas Barbon menciptakan asuransi kebakaran. Dia mendirikan perusahaan asuransi kebakaran rumah pertama di dunia. Pada tahun 1732 di Amerika Serikat, perusahaan asuransi pertama berdiri pada 1732 di Carolina Selatan dan menawarkan perlindungan kebakaran.
Pada tahun 1800-an, perusahaan asuransi kebakaran berevolusi memasuki asuransi jiwa dan beberapa pertanggungan lainnya. Di Indonesia, pada tahun 1843, perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan oleh warga Belanda. Pada tanggal 18 Januari tahun 1843 di Kali Besar Timur, Jakarta. Setelah itu lahir beberapa perusahaan asuransi lain yang menginduk pada perusahaan asuransi di Belanda. Nomor 5. Mengapa asuransi tidak sama dengan perjudian? Seperti yang kita ketahui, asuransi bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat suatu musibah. Sedangkan judi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara instan. Asuransi dapat diartikan pertanggungan di mana terdapat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian. Pihak yang ditanggung tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perjudian adalah suatu permainan di mana pemain bertarung untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Dari pengertian tersebut sudah terlihat bahwa asuransi dan perjudian berbeda. Asuransi terdapat satu pihak yang membayar sejumlah uang kepada pihak lain yang menanggung. Nomor 6. Asas-asas yang dianut dalam asuransi. Yang pertama, asas indemnitas. Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik, ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Asas kejujuran yang sempurna, atau biasa disebut dengan iktikat baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian akan menutupi suatu perjanjian menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal-pasal 1320 sampai 1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga, iktikat baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian, dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikat buruk. Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidak perjanjian asuransi merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi, ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi, ialah indemnitas. Di dalam KUH Dagang, asas ini secara tegas diatur pada pasal 284. Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan menggantungkan dalam segala hak yang diperoleh terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menitipkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.